Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rafsanjani, NIM 191300079 dari kelas PIPS A, akan menjelaskan mengenai Georg Casper Humans dan bagaimana pemikiran atau teori yang telah dicetuskannya. Baik, teori pertukaran yang dibangun oleh Georg C. Humans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Humans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi tersebut. Substansi teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Sebelum kita mengenal jauh mengenai Georg Humans, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapakah pencetus teori tersebut. Nah, baik, Georg C. Humans atau bisa disebut dengan atau kepanjangannya Georg Casper Humans lahir di Boston, Massachusetts tanggal 11 Agustus 1910. Ia meninggal di Cambridge, Massachusetts pada tanggal 29 Mei 1989 dalam usianya yang ke-78 tahun. Ia adalah seorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran. Humans terkenal karena penelitiannya dalam perilaku sosial dan karya-karyanya termasuk Humans Groups, Social Behavior, Its Elementary Forms. Nah, teori pertukaran dan berbagai proporsi digunakan untuk menjelaskan perilaku sosial dalam sosiologi dan psikologi sosial. Humans dianggap sebagai salah satu teori sosiologis utama pada periode dari tahun 1950 hingga 1970. Humans memulai karirnya dalam tradisi fungsionalisme struktural. Karyanya yang terkenal adalah The Human Groups 1950, berkisar pada konsep sistem yang abstrak tentang kelompok-kelompok dan dititikberatkan pada komposisi struktural serta operasi kelompok. Bagi Humans, semua masyarakat terorganisir ke dalam sistem berdasarkan sistem sosial yang terkecil, yaitu kelompok. Ia menantang karya sarjana sosiologi klasik yaitu Emil Durkheim. Bagi Emil Durkheim, sosiologi adalah disiplin yang bebas dan fakta sosiologis tidak bisa dijelaskan oleh psikologi. Humans menyangkal pemikiran tersebut dengan menyatakan bahwa semua penjelasan perilaku sosial menyangkut masalah psikologis. Humans kemudian mencoba membawa individu ke dalam analisa sosiologis. Ia menggunakan perilaku untuk menjelaskan struktur sosial. Walaupun ia menggunakan proposisi perilaku sebagai pengganti konsep fungsionalnya, tetapi ia melampaui Merton yang tidak mencoba mengembangkan teori proporsionalnya. Teori pertukaran Humans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis, di mana orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang dan atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Namun, bagi teori pertukaran sosial
tidak hanya dapat diukur dengan uang saja, karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata dan tidak. Seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan tidak hanya mengharapkan ganjaran atau imbalan ekstrinsik berupa upah, tetapi juga upah intrinsik berupa kesenangan, persahabatan, dan kepuasan kerja. Nah, pemikiran teori ini dapat dilihat seperti stimulus yang mengarah kepada respon. Baik, kemudian Hummels menjelaskan juga mengenai proses pertukaran dengan 5 proposisi, yaitu proposisi sukses. Yang pertama proposisi sukses, kemudian proposisi stimulus, kemudian proposisi nilai, kemudian proposisi deprivasi satiasi, dan proposisi restu agresi. Nah, dalam merumuskan proporsi-proporsi tersebut, ia mencoba saling mengkaitkan proposisi itu dalam sebuah teori pertukaran sosial. Adapun kelima proposisi itu adalah: yang pertama, kita membahas mengenai proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh imbalan, maka sering sekali ia akan melakukan tindakan itu berulang kali. Nah, proporsi ini menyatakan bahwa bila seorang berhasil memperoleh ganjaran atau imbalan, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Contohnya seperti seorang anak mendapatkan nilai rapot yang bagus setelah ia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Nah, proporsi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang. Seperti contohnya anak yang mempunyai nilai rapot yang sangat baik, kemudian dia akan menerima hadiah dari orang tuanya karena dia telah mendapatkan nilai yang sangat baik, dan itu diwujudkan sebagai dikasih reward berupa hadiah tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai proposisi stimulus. Nah, di sini jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimulus merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh imbalan, maka semakin mirip stimulus yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Proposisi ini menyangkut frekuensi imbalan atau upah yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Nah, makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seorang memberikan imbalan terhadap tingkah laku orang lain, maka makin sering juga orang lain itu mengulang tingkah lakunya itu. Sebagai contoh dapat kita lihat pada mahasiswa menginginkan nilai yang baik, dan dengan kesadarannya ia selalu mengikuti perkuliahan serta belajar sebelum ujian. Ia merasakan manfaat dari belajar sebelum ujian, maka ia akan melakukan kembali belajar secara bersama dengan teman-temannya untuk mendapatkan hasil nilai ujian yang baik. Kesimpulannya tadi, mahasiswa belajar karena mahasiswa itu tahu bahwa karena ia belajar maka dia bisa, akhirnya dia mengulangi lagi terus karena nilai akibat dengan dia belajar terus menerus dia akan mendapatkan nilai yang baik, seperti itu. Kemudian kita membahas yang proposisi nilai yang ketiga, yaitu proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin seseorang melakukan tindakan itu. Nah, proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Makin bernilai bagi seseorang suatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya, maka makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada tingkah laku mahasiswa yang menganggap bahwa ia mempunyai kesempatan untuk
melihat suatu konser favoritnya, dan di saat yang sama ia harus menyampingkan perkuliahannya karena ia masih dapat kuliah di hari yang lain. Nah, ini artinya ia menganggap mana yang lebih penting, kuliah atau menikmati konser yang menyenangkan. Seperti itu. Kemudian kita membahas yang keempat, proposisi. Nah, jadi yang proposisi nilai tersebut itu sangat mempengaruhi apabila tergantung orang yang mempengaruhinya. Jika yang mempengaruhinya dia itu positif, maka dia dari kedua pilihan tadi kan sudah jelas yang mana yang terbaik, yang mana yang buruk. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus mengutamakan kewajibannya kita ini belajar di perkuliahan, bukan untuk menikmati konser atau mengutamakan kesenangan kita. Nah, jadi jika nantinya itu yang memberikan stimulus itu orang yang buruk atau kurang baik, maka dia akan pergi melihat konser. Tapi justru malah jika dia distimulus oleh pikiran yang positif, maka ia akan sadar, oh iya, saya ini mahasiswa harus mengutamakan kewajiban sebagai menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian yang keempat, proposisi deprivasi satiasi. Saya akan melanjutkan mengenai proposisi yang keempat, yaitu proposisi deprivasi satiasi. Nah, semakin sering di masa yang baru berlalu, semakin seseorang menerima suatu imbalan tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit imbalan itu. Nah, proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering orang menerima imbalan dari orang lain, maka makin berkurang nilai dari sikap tindakan yang dilakukan berikutnya. Misalnya, seorang wanita setiap berulang tahun selalu diberikan hadiah boneka oleh teman prianya, maka ia merasa hadiah itu menjadi tidak menarik lagi dirinya karena ia merasa telah jenuh atau bosan dengan bentuk hadiah yang selalu sama. Baik, kita lanjutkan proposisi yang terakhir, yaitu proposisi restu agresi. Nah, bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka ia akan marah. Nah, ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang besar, lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak perilaku hukuman yang diharapkannya, maka ia akan merasa senang. Nah, proposisi ini melihat bahwa makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi marah. Contohnya seperti orang yang akan marah jika dirugikan, kan itu normal sekali ya. Orang akan marah jika dirugikan. Nah, seperti itu contohnya. Dan dalam memahami proposisi yang dimaksud di atas, perlu diperhatikan bahwa makin tinggi ganjaran atau penghargaan yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Nah, yang kedua, makin tinggi biaya atau ancaman hukuman atau punishment yang akan diperoleh, makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang. Kemudian, Humans menyatakan teori pertukaran dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku manusia di tingkat institusional dan subinstitusional. Tetapi teori itu pada dasarnya bersifat institusional dan lebih beruang lingkup mikro. Nah, berbeda dengan Peter M. Beliau lebih memperluas prinsip Humans untuk menjelaskan kelahiran struktur-struktur sosial yang lebih besar. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai siapakah Bapak teori perubahan sosial, teori yang mencetuskan mengenai
mengenai pertukaran perilaku tersebut. Siapakah Bapak Georgia Casper Humans dan bagaimana kepemikirannya? Mungkin cukup sekian yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.